Baik ikhwani wa akhwati, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pada dalil yang pertama dari kitab Tauhid, ya. Dan masuk pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat yang kita hafal bersama, ya. Kita sudah menghafalnya mungkin sejak di bangku sekolah, ya. Diajarkan esensi dari kehidupan kita di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi esensi wujud kita di dunia ini adalah apa? Sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada selainnya, atau bukan untuk pekerjaan yang lainnya, ya. Hakikat dari wujud kita di kehidupan dunia ini adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apa berarti kita hanya menghabiskan umur kita hanya untuk sholat sepanjang waktu? Tidak. Bukan itu yang dimaksud dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ibadah kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apa makna ibadah? Ismun jami', ya. Min qaulin ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah min qaulin aw fi'lin, ya. Jadi setiap segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan maupun perbuatan, itulah ibadah, ya. Ya. Kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi dengan manusia bisa bernilai ibadah ketika kita apa? Meniatkan hal tersebut untuk ibadah. Kita tidur, kita makan, kita semuanya, ya, melakukan segala sesuatu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang ghair mahdhah. Yang mahdhah jelas diatur oleh syariat, seperti sholat, ya. Puasa ada aturannya secara rinci, ya. Maka semua hal tersebut bernilai ibadah, dan ibadah tidak kita lakukan kecuali dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi kita hidup, ya, atau ada wujud di dunia ini adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan pekerjaan mengumpulkan harta di dunia, ya. Bukan bersenang-senang, bukan kemudian, ya, berfoya-foya, berleha-leha, kemudian, ya, seolah-olah kita tidak akan dihisab hidup kita di hari kiamat kelak. Tidak demikian, ya. Akan tetapi kita harus senantiasa mengingat esensi kehidupan kita, wujud kita di dunia ini apa, ya. Saya ini sebenarnya diciptakan di dunia ini apa tujuannya, ya. Apa tujuan dari zat yang menciptakan saya? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala asy-syarih rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharin amin. Qauluhu illa liya'budun, ya. Firman Allah dalam penggalan kata illa liya'budun, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Tadi ayatnya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak cuma manusia saja, akan tetapi apa? Jin juga, ya. Karena mereka juga mukallaf sebagaimana manusia mukallaf. Apa mukallaf? Menerima beban syariat, ya. Menerima beban syariat.
illa liya'budun istithna'un mufarraq min a'amil ahwal ay ma khalaqtul jinna wal insa illa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Jadi istitsna, pengecualian di sini ini penggalan pelajaran tentang bahasa Arab ya. Istithna'un mufarraq min a'amil ahwal. Dari segala keadaan itu dikecualikan cuma satu saja. Jadi Allah menciptakan itu dari segala kemungkinan yang ada itu dinafikan kecuali untuk satu itu saja. Itu istisna'un mufarraq min a'amil ahwal. Jadi segala kemungkinan dari konsekuensi penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan kecuali untuk satu itu saja, yaitu apa? Illa liya'budun, untuk ibadah kepadaku ya. Wallamu fi qawlihi illa liya'budun li ta'lil. Wa hadha ta'lil bayani hikmah minal khalqi wa laysa at-ta'lil mulazim lil ma'lul. Ya. Jadi lam di sini ya, ini ringkasannya illa liya'budun, agar mereka menyembah, itu adalah untuk menjelaskan tentang tujuan ya, dan bukan untuk memastikan ya, bukan mujibah. Nah, ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ya. Jadi lam di sini ilahnya adalah untuk ghaiyah, untuk tujuan. Tujuan dari penciptaan itu untuk ibadah. Dan bukan untuk mujibah. Mujibah itu apa? Mujibah itu ya, tidak terjadi ya, sebab yang dilakukan itu kecuali pasti terjadi. Nah, ini agak membingungkan. Contohnya seperti ini ya. Fal illatul ghaiyah li bayanil ghayah wal maksud min hadzal fi'l lakinha qad taqa wa qad la taqa. Adapun illah ghaiyah, illah sebab yang dimaksudkan sebagai tujuan, itu adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi itu terjadi maupun tidak terjadi ya. Sesuatu itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadanya. Apakah semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu beribadah kepadanya? Enggak. Nah, itulah yang dimaksud dengan illah ghaiyah, untuk tujuan ya. Akan tapi bisa terjadi maupun bisa tidak terjadi ya. Apakah kemudian yang Allah ciptakan di dunia ini baik jin maupun manusia mereka beribadah kepada Allah SWT semuanya? Tidak ya. Akan tapi itulah maksud ya, Allah menciptakan kita agar kita tahu, oh ini loh jalan yang benar ya. Dan bukan mujibah. Mujibah itu adalah ini hubungannya dengan bahasa Arab. Kalau dijelaskan bahasa Indonesia juga agak kurang nyambung ya. Akan tapi maksudnya seperti ini ya. Sesuatu itu tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali hal itu pasti terjadi ya. Katakanlah kalau ini kita jelaskan dengan penjelasan bahwa ini illah mujibah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadanya, pasti mereka beribadah kepadanya. Nah, itu illah ghaiyah. Sedangkan di ayat ini itu bukan demikian ya. Kalau ini kita terapkan atau kita analogikan ya, untuk penciptaan malaikat mungkin iya ya. Kecuali mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat ya. Tidak ada yang tidak taat. Malaikat diciptakan Allah SWT untuk taat, taat semuanya, tidak ada yang tidak taat. Berbeda dengan manusia dan jin. Dijelaskan bahwa Allah sebenarnya menciptakan mereka untuk beribadah, akan tapi faktanya beribadah atau tidak ya? Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Nah, itulah hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya yang mengikuti jalannya ya. Jadi bukan sesuatu yang pasti terjadi Pak dalam penggalan ayat-ayat ini ya. Kalau dalam contoh yang diberikan Syekh ya, baraitul qalama li aktuba bihi faqad taktub wa qad la taktub ya, dijelaskan seperti ini ya. Perumpamaannya, saya meraut pensil
untuk menulis dengannya. Ya. Saya meraut pensil untuk menulis sesuatu dengan pensil tersebut. Maka apakah saya pasti menulis dengan pensil tersebut atau ada kemungkinan lain? Ada kemungkinan lain. Nah, itulah yang dimaksud atau senada dengan ayat ini, uslubnya, metodenya. Ya. Berbeda dengan illah mujibah. Illah mujibah itu yang dimisalkan oleh Syekh, ya, inkasara zujaju li syiddatil har. Ya. Kaca itu mesti pecah, ya, kalau suhunya meninggi, panas, ya. Mesti pecah. Nggak ada kemungkinan nggak pecah, mesti pecah, ya. Jadi ayat ini bukan mujibah. Kenapa bukan mujibah? Kalau kita kan itu ayatnya mujibah, taklilnya illah mujibah, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sesuai dengan apa yang difirmankannya. Ah, itu hasyalillah, ya. Subhanallah. Tidak demikian, ya. Maka yang dimaksud ayat di sini adalah ilahnya ada ilah al-ghaiyah. Tujuan diciptakan kita di dunia ini, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pasti, ya, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Maka di antara hamba Allah, ya, juga ada, ya, derajatnya. Ada yang kemudian hidupnya penuh, ya, full dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang mungkin, ya, intensitasnya di bawah itu, ada yang tidak, ada yang kurang, ya, dan ada yang tidak sama sekali, ya. Wa qawluhu khalaqtu ay awjadtu, ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Tidaklah aku ciptakan. Kata ciptakan di sini adalah maksudnya aku adakan dari yang sebelumnya tidak ada, ya. Bermana ijad, mengadakan dari yang tidak ada. Atau arti yang lainnya adalah at-takdir. Itu diatur semuanya, ya. Yang kemudian tadinya tidak ada, diatur nanti kalau ada demikian sedemikian teraturnya, ya. Sudah dibuat kadarnya dari A sampai Z-nya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dikatakan oleh syair di sini, wala anta tafri ma kharaqta wa ba'dun nasi yakhluqu tsumma la yafri. Sungguh engkau telah menakdirkan segala sesuatu apa yang engkau apa yang engkau adakan, ya. Kalau penjelasannya syair ini itu seperti ini, ya. Ini syair Abi Sulma, ya, Zuhair bin Abi Sulma, yang kemudian dia gunakan untuk memuji seseorang yang dia itu teratur dalam segala tindak tanduknya, ya. Jadi orangnya terukur, kalau bahasa kita orangnya itu terukur. Dia kalau mengerjakan sesuatu dia pasti beres, ya. Ya. Orangnya terukur, ya. Dia dipuji oleh Zuhair bin Abi Sulma, ya. Wala anta tafri ma khalaqta, engkau sudah menetapkan, ya, diurutkan, oh nanti kalau gini ini khutbahnya, ya, langkah-langkahnya ini. Nanti kalau sudah, ya, dilakukan beres, nggak ada masalah selanjutnya. Nah, itu kata khalaqta di sini. Wa ba'dun nasi yakhluqu tsumma la yafri. Dan inilah kebanyakan manusia. Sebagian manusia yakhluqu tsumma la yafri. Mereka menakdirkan, mengadakan sesuatu, ya, kemudian nggak beres dalam pekerjaannya tersebut, ya. Jadi seperti orang membangun sebuah lembaga. Sebagian Syekh menjelaskan orang membangun sebuah sekolah, lembaga pendidikan, ya. Dia datangkan konsultan, dia datangkan tukang bangunan, donatur semua, ya, disiapkan semua, ya. Kemudian ketika sudah jadi, dia nggak jalan maksimal. Nah, itulah yang dimaksud dalam syair ini. Syahidnya adalah kata khalaqtu di sini bisa bermakna takdir, ya. Allah sudah kadarkan segala sesuatunya apa yang telah diciptakannya.
Jadi sebelum menciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan, dan itulah yang berada dalam Lauhul Mahfuz ya. Kata Allah kepada Quran, "Uktub" ya. Uktub maqadira kulli syai' ya. Kata Allah kepada pena ya, sebelum menciptakan ayat alam ini ya. Uktub maqadira kulli syai'. Tulis segala sesuatu ya. Ya, tanpa adanya ya, yang tertinggal ya. Enggak ada yang tertinggal, segala sesuatu ditulis ya, oleh pena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu al-jinnahum alamun ghaibiyun makhfiyun anna. Jin ya, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin ya. Mereka adalah makhluk ya, sebagaimana manusia ya. Mereka makhluk gaib ya, makhluk gaib. Gaib artinya gaib itu apa? Tidak terlihat, tidak nampak ya. Tidak nampak oleh panca indera. Walihada ja'atil mada minal jim wan nun wa huma yadulani 'alal khafa wal istitar. Jadi kata jim sama nun ya. Jim nun ya. Itu dalam bahasa Arab ada beberapa kata. Di antaranya apa? Jannah. Ya. Jannah itu apa? Surga. Jinnah itu apa? Ambihi jinnah. Di Al-Quran ada ayat ya. Ambihi jinnah, ketika kaum musyrikin mensifati Rasulullah SAW, ambihi jinnah, apakah dia ada sifat gila ya. Jinnah itu gila. Junnah ini perisai. Asyamu junnah ya, dalam satu hadis asyamu junnah, perisai. Jadi kata jim nun ya, dan diantaranya kalimat jin di sini, kata jin itu mengandung makna al-khofa wal istitar, sesuatu yang tidak nampak ya dan terhalang ya. Dikatakan jannah secara bahasa mungkin berarti juga dia kebun ya, jannah itu kebun. Tetapi secara istilah jannah itu adalah secara bahasa juga juga berarti sesuatu yang tidak nampak. Kenapa? Saking rindangnya pohon-pohon di surga, tidak nampak ya. Tidak ada yang bisa melihat ya. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at, kata Nabi SAW. Jannah itu apa yang mata ini tidak ada satupun yang melihat, pernah melihat dia, maksudnya dari manusia ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak mendengar apa yang terjadi di dalamnya ya. Nah, itu kata jin ya. Jadi jin makhluk seperti kita, dan mereka tidak nampak dan tidak terlihat, terhalang oleh panca indera ya. Qauluhu wal ins ya. Kemudian firman Allah jinna wal ins ya, dan manusia. Summu bidzalika, dikatakan al ins li'annahum la ya'ishuna biduni inas, karena manusia dikatakan ins itu mereka tidak bisa hidup tanpa adanya pelipur ya, sesuatu yang bersamanya, sesuatu yang menghiburnya. Dan inilah yang disebut dengan manusia adalah makhluk sosial ya. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia yang hidup sendirian tanpa adanya orang lain, enggak ada. Aku wis dhewe wis. Tak urip neng alas bisa, tetap gak bisa ya. Fitrahnya tidak akan mampu menahan hal tersebut. Tentu dia tetap minimal pengen ada pasangan ya. Minimal itu pengen ada pasangan. Gak bisa seorang sendirian hidup ya, menghabiskan umurnya, tidak. Maka itulah yang dikatakan al-ins, karena dia hidup ya, membutuhkan inas. Inas itu hiburan, seorang penghibur ya. Makhluk lain yang menghiburnya, menemaninya ya, melipur laranya ya. Itulah manusia ya. Jadi wa yataharraku ba'dhum ila ba'din, dan mereka ya, melengkapi satu dengan yang lainnya. Qauluhu illa liya'budun,
kecuali mereka menyembah kepadaku, ya. Fusira illa liyahidun, ya. Salah satu tafsirnya dari illa liya'budun, kecuali mereka beribadah kepadaku, adalah kecuali mereka mengesakanku, ya. Salah satu tafsirnya adalah untuk mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Illa liyahidun, ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis tauhidnya tadi, ya. Dalam segala hal Allah Subhanahu wa taala yang esa. Wa fusira bimana yatadallaluna li bi ta'ah fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Juga ditafsirkan oleh yang lainnya, maksudnya illa liya'budun, kecuali mereka beribadah kepadaku adalah kecuali mereka merendahkan diri, ya, dengan melakukan ketaatan kepadaku, ya. Fi'lan lil ma'mur, ya, menjalankan perintah, watarkan lil mahdzur, dan menjauhi larangan. Itulah esensi dari penciptaan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita kecuali harusnya kita merasa bahwa kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, itulah esensi dari kehidupan kita di dunia ini. Wa min ta'atihi an yuwahhida subhanahu wa ta'ala, fa hadhihi hiyal hikmah min khalqil jin wal ins. Inilah hikmah mengapa kita diciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza atallahu al-bashar uqulan wa arsala ilaihim rusulan wa anzala alaihim kutuban walau kana al-ghardu min khalqihim kal ghardi min khalqil bahaim la dha'atil hikmatu min irsalir rusul. Dan inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul, ya. Di sepanjang, ya, tarikh sejarah manusia dari Nabi Adam sampai kemudian nanti hari kiamat, Allah mengirim, ya, rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tujuannya apa? Menyampaikan, meluruskan manusia, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan manusia, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat, ya, naluri, alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang Allah telah titipkan dalam jiwa manusia. Allah menitipkan sifat fujur, ya, sifat ingin berbuat maksiat, wa taqwaha, dan juga ingin berbuat taat. Dua-duanya ada di dalam diri jiwa manusia. Itulah tabiat Allah ciptakan manusia. Yang ada kemudian mereka tetap lurus, dan banyak di antara mereka juga yang kemudian menyimpang. Maka Allah kirimkan rasul, ya, untuk menjaga, ya, eksistensi Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Dan Allah memberikan akal kepada manusia untuk bisa berpikir menimbang yang baik dan yang benar. Dan Allah memberikan kitab petunjuk kepada kita untuk dijadikan pedoman hidup, ya, ketika kita menginginkan jalan kebenaran. Walau kana al-ghardu min khalqim kal ghardi min khalqil bahaim la dha'atil hikmah. Kalau saja seumpamanya Allah menciptakan manusia sebagaimana Allah menciptakan bahaim, hewan, binatang, ya, maka hikmah itu hilang, ya. Buat apa? Kalau hewan Allah ciptakan untuk sebagai apa? Allah ciptakan hewan sebagai apa? Penyempurna kehidupan manusia, untuk membantu kehidupan manusia. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, apa yang dilakukan Allah kepada para hewan ini, para binatang ini? Mereka hidup di dunia, ada di antara mereka hidup, makan, ya, beranak pinak, mati. Ada di antara mereka yang kemudian apa? Bertarung, ya, pertahankan wilayahnya, bertahan hidup, memangsa satu dengan yang lainnya. Itulah binatang. Akan tapi setelah itu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menghidupkan, kemudian menjadikannya mereka apa? Turab, tanah,
hilang begitu saja tanpa adanya apa? Hisab. Tanpa adanya apa? Pertanggungjawaban amal perbuatan, ya. Nggak ada kemudian apa? Allah, ya, setelah kamu di dunia, ya, hewan fulan misalkan, kamu menanduk hewan ini, Allah dirikan kisos pada hari kiamat. Allah dirikan kisos tersebut. Akan setelah kisos apa? Apakah dia masuk neraka? Tidak. Jadi turab begitu saja. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Kamu membunuh fulan di dunia, apakah jadi turab setelah itu? Tidak. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk neraka atau masuk surga. Ya. Jadi inilah yang harus kita, ya, ingat-ingat kembali esensi kehidupan kita. Apakah kita akan melakukan perbuatan, ya, yang Allah larang, ya? Apakah kita akan mengikuti petunjuk Rasulnya dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita hidup kemudian mendapati segala permasalahan dalam kehidupan dunia ini, ingat-ingatlah ayat ini. Ingat-ingatlah ayat ini. Atau kemudian kita hidup, ya, mendapati segala kemudahan, ya, keluasan rezeki, ingatlah tetap ayat ini. Jangan-jangan kemudian kita hidup dengan segala kemudahan, ya, akan tetapi kita meraihnya dengan cara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu adalah sebuah istidraj, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita merasa senang, oh ya, berarti Allah meridhoi amal perbuatanku, padahal dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi perbuatanku. Nyatanya saya rezekinya lancar, ya, harta berlimpah, tidak ada masalah. Jangan-jangan itu adalah istidraj, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian suatu ketika Allah memberikan musibah, ya, yang tak disangka-sangka, ya. Alhamdulillah kalau di dunia dia masih bisa berpikir dan bertobat. Bagaimana kalau itu di akhirat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Nihaya yakun kasyajarin nabat wa namat wa tahattumat, wa lihadza qala ta'ala alladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ad fala budda an yarudda ila ma'adin tujaza 'ala amalika in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jadi tadi kalau penciptaan kita seperti sebagaimana halnya binatang, ya, tanpa adanya hisab, tanpa adanya pertanggungjawaban, ya. Sungguh manusia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan berbuat semau dia, bebas, sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada larangan yang harus ditahan dirinya untuk tidak melanggarnya, ya. Tidak ada perintah yang harus ditaati, ya. Kenapa? Ketika dia merasa tidak ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana orang kafir Quraisy, ya. Dia mengatakan apa? Apakah kita akan dibangkitkan padahal kita nanti mati, kita akan menjadi tulang belulang, ya. Mereka mengingkari hisab, ya, dan hari kebangkitan, ya. Adapun kita umat Rasulullah SAW, kita mengimani bahwa hari hisab, hari kiamat, hari pertanggungjawaban adalah benar, neraka benar, surga adalah benar, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketetapannya adalah benar, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 85, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang menurunkan kitab kepadamu, Al-Qur'an, ya, dia jugalah yang kemudian akan mengembalikan kalian, ya, mengembalikanmu ke ma'ad, ke akhirat, ya, untuk kemudian apa? Dihisab. Fala budda an yaruddaka ila ma'adin tujaza ala amalika. Dan sesuatu kepastian bahwa kita akan kembali ke akhirat, ya, dan dipertanggungjawabkan segala amalan perbuatan kita di dunia ini. In khairan fa khairun. Kalau apa yang kita lakukan adalah kebaikan, maka absyir, ya, berilah kabar gembira bahwa Allah SWT lebih baik, ya, kepada para hambanya.
wa in syarran fasyarr. Kalau apabila yang kita lakukan adalah keburukan, ya, dosa dan maksiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas atas apa yang kita lakukan. Kalau ada fadl, ya, kalau ada keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bukan berarti kita, ya, memastikan diri kita mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagian orang yang memahami atau dimasukkan waswas setan kepada dirinya, ya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim, apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni dosa selainnya bagi yang Dia kehendaki. Bagi yang dikehendaki ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebagian orang was-was dalam dimasukkan waswas kepada pikirannya oleh setan, wah, saya selama tidak melakukan syirik, ya salah-salah sedikit gak apa-apa, insya Allah saya akan diampuni. Belum tentu. Belum tentu Anda termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam 5 yasha tadi. Bagi yang Allah kehendaki, belum tentu. Bisa jadi Allah tidak menghendaki. Maka siapa yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, maka hendaknya kita senantiasa mawas diri. Bukan kemudian kita belajar tauhid, belajar akidah, merasa bahwa kita tidak melakukan kesyirikan, kita bermudahan dengan dosa yang lainnya, ya, dan merasa bahwa insya Allah akan mengampuni saya selama saya tidak syirik. Ada dalil-dalil yang menjelaskan tersebut. Akan tetapi menganggap diri kita aman, itulah yang mengakibatkan kita apa? Celaka, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa penciptaan hewan tidak sebagaimana penciptaan manusia, ya. Ada beberapa yang mengatakan, ya, nanti di akhirat ada di antara hewan yang masuk surga, ya. Pernah dengar nggak? Apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Apalagi? Hah? Binatang surga. Iya, ada di sana binatang ada. Tapi yang kemudian di dunia, hidup di dunia kemudian masuk lanjut ke surga atau neraka, pernah dengar nggak? Hah? Apa? Hewan 9 kurban. Wallahu alam. Kalau yang dimaksud secara ain, wallahu alam. Kalau yang dimaksud semisal, mungkin iya. Nah, itu kemudian yang perlu diluruskan, yang kurban-kurban itu, ya. Ini akan jadi kendaraan kita di akhirat. Itu wallahu alam dalilnya dari mana? Kalau yang semisal iya, tapi kalau ain pasti ya ini loh yang saya sembelih, yang ini nanti menemani saya di surga. Secara khusus ini hewannya ini yang kita beli dengan uang kita. Saya nggak tahu dalilnya dan saya cari wallahu alam tidak demikian. Kalau yang diberikan semisal iya. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan pada sahabatnya, apakah di surga nanti ada khail, apa? Kuda? Ya. Kudanya terbuat dari yakuta al-hamra, kata Nabi SAW. Yakut itu seperti jamrud, ya, batu jamrud yang warnanya merah tapi bukan hijau, atau semacam permata yang merah, ya. Ya. Tatiru masyi'ta, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang kau dengannya bisa terbang semaumu di surga, ya. Jadi hewan di surga di sana bisa jadi, kalau yang kemudian apa, kita korbankan di jalan Allah di dunia, bisa datang dengan yang semisal. Kata Nabi kepada sahabat yang lainnya, ketika ada seorang sahabat membawakan unta yang ada zimamnya, apa? Ada tali kekangnya, ya.
diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, engkau akan mendapatkan yang semisalnya sebanyak, wallahu alam, saya lupa, 700 unta yang semisalnya di surga nanti, ya. Kalau ainnya, maka itu tidak, ya, sebagian dipahami orang-orang sekarang kurban, ya. Apalagi ilustrasinya ini terkadang wallahu alam ya, bisa menyesatkan, ya. Ilustrasinya di spanduk, wah, bawa kendaraanmu ke surga, ya. Sapi gambarnya atau kambing, ya, untuk senang berkurban. Iya boleh, tapi bukan ilustrasi yang seperti itu, ya. Karena harus sesuatu yang gaib berhubungan dengan akhirat, surga dan neraka, kita membutuhkan dalil yang khusus, ya. Nah, tadi lanjut Ashabul Kahfi, ya, kambing anjingnya, ya. Kemudian disebutkan ini ulama mereka berbeda pendapat, ya. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan ada yang di neraka, dari dunia ke neraka wallahu alam tidak ada. Akan tapi yang dari dunia ke surga ada di antara mereka mengatakannya 5, ya. Kalbu ashabil kahf, anjingnya ashabul kahfi. Kemudian ijlu Ibrahim al-Khalil, sapi Nabi Ibrahim yang kemudian disembelih untuk diberikan kepada tamu malaikat, ya. Kemudian naqatus soleh, naqah itu ontanya Nabi Soleh, ya, yang kemudian disembelih kaumnya. Kemudian naqatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ontanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya mengatakan Naml Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman. Ada di antara mereka yang mengatakan 10, ya. 10 hewan. Siapa lagi? Hud Yunus, pausnya Nabi Yunus, ya. Kemudian ada beberapa yang berhubungan dengan apa yang ada di Quran. Ini berasal dari perkataan Muqatil, ya, seorang ulama salaf. Tapi wallahu alam tidak ada dalil yang tegas, ya, tidak ada dalil yang tegas. Jadi itu seperti khabar Israiliyat, ya. Kita tidak membenarkannya. Ya mungkin ada, tapi wallahu alam enggak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Jadi tidak bisa kita katakan sebagai pemastian. Ya, kemudian diceritakan nanti, ya, yang masuk surga, ya, itu anjingnya Ashabul Kahfi duluan. Tidak, ya, karena tidak ada dalil yang tegas, ya, dalam hal tersebut. Adapun di surga ada binatang, ada, ya, walahmi thairim mimma yashtahun, ya, daging burung, ya, yang kemudian dihidangkan kepada ahli surga, ya. Kemudian walahmit laham, ya, ada ayat Quran yang menjelaskan bahwa dari sapi itu ini dari hadis, ya, disembelihkan dari sapi surga untuk makanan ahli surga. Ya banyak intinya. Tapi bukan berarti hewan surga di sana adalah hewan yang ada di dunia sekarang, ya. Dan dalil-dalil tadi yang dikatakan orang-orang itu tidak ada dalil yang tegas, ya. Tidak ada dalilnya bahkan, ya. La aslalahu, tidak ada asalnya, ya. Setelah ditelusuri itu adalah perkataan Muqatil, ya. Hikmatu min khalqihim naf'allah. Dan juga jangan sekali-kali manusia mengira bahwa Allah menciptakan manusia ini adalah untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla wa hasya. Sekali-kali tidak, ya. Jangan berpikir Allah akan mendapatkan manfaat dari penciptaan kita. Allah mendapatkan manfaat. Enggak, sekali-kali tidak. Bahwa manfaat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk diri kita. Kita memahami esensi kehidupan kita untuk beribadah itu adalah untuk diri kita, ya. Kita mau bermaksiat, mau ingkar, mau taat, mau iman, mau kufur, ya,
Allah tetap menjalankan apa? Takdirnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. La yanqusu fi mulki syai'an. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, kalau law anna insakum wa jinnakum, ya. Kalaulah jin dan manusia, ya, sekalian itu bertumpuk-tumpuk sampai satu gunung, ya. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi setiap dari mereka satu persatu apa yang diminta, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka bermaksiat semua kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir kita, ya, Allah menciptakan kita, Allah mengambil manfaat. Tidak. Ya. Kalau kita memahami apa yang menjadi esensi kehidupan kita, kita sendirilah yang mendapatkan manfaatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 57 setelah ayat ini? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, ya. Allah lah pemberi rizki, kita yang butuh kepada rizki Allah, bukan sebaliknya. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku, ya. Kala, ya. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Wa amma qauluhu ta'ala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lah. Ya. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain? Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, maka siapalah dan siapakah, ya, atau siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lah, yang kemudian Allah lipat gandakan pinjamannya tersebut. Loh, berarti Allah mendapatkan pinjaman dari kita, mendapatkan manfaat, ya. Kalau kita berbuat taat, ya, jalankan perintah Allah, Allah mendapatkan pinjaman dari kita, mengambil manfaat, ya. Tidak demikian yang dimaksudkan dalam ayat ini. Fahadha laisa iqradan lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, sejatinya ini bukan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki segala sesuatunya, ya. Bagaimana kita bisa memberikan pinjaman, ya? Bagaimana kita bisa memberikan pinjaman kepada Allah? Bayangkan pinjaman, kayak saya memberikan pinjaman pada teman, tak kasih pinjaman, oh masih, ya kan? Saya mendapatkan manfaat dari kamu, ya. Bagaimana gitu, ya, kita terapkan kepada Allah SWT? Tidak mungkin. Dan Allah yang memberikan, yang memiliki segala sesuatu. Lakinnahu subhanahu syabbaha mu'amalat 'abdihi lahu bil qardi. Ya. Ini hanyalah uslub dari Allah Subhanahu wa taala, metode, cara Allah memberikan perumpamaan, ya, kepada manusia bahwa segala sesuatu itu pasti dibalas. Ya. Bahwa segala sesuatu pasti dibalas. Kalau kita berbuat baik, melakukan ketaatan, Allah pasti akan balas. Dan itulah yang Allah perumpamakan sebagai pinjaman, ya. Tapi bukan pinjaman secara hakiki, ya. Kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang pemilik segala sesuatu. Faka'annahu iltizamun minallah Subhanahu wa ta'ala yuwaffiya al-amil ajra amali kama yuwaffiya al-muqtarid min man aqradah, ya. Itu adalah iltizam atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala kemuliaannya untuk membalas apa yang dilakukan oleh hambanya dari segala bentuk kebaikan, ya. Jadi bukan pinjaman sebagaimana kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Itu ayat pertama. Dan kita masuk pada ayat kedua. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat, ya, rasulan, seorang rasul,
ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya, menjauhi taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, ya. Dua sisi yang Allah perintahkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia, pada umatnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Qauluhu walaqad, ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala walaqad, dan sungguh, ya. Allah memuti ahli qasamin muqaddar waqad litahqiq. La di sini ini bahasa Arab lagi, ya. Ya. Kata sumpah dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf penggunaannya, ya. Billahi, wallahi, billahi, tallahi. Itu yang secara khusus. Kemudian ada juga lam, lamul qasam, ya. Ada huruf juga wa'aim, wa'aimullah, itu juga bentuk qasam, ya. Uqsimu bihadzal balad, adalah qasam, sumpah dari Allah Subhanahu. Walam di sini wala qad, itu adalah aslinya juga lamul qasam. Apa yang digunakan untuk bersumpah? Muqaddar, Allah sembunyikan, nggak tahu, ya. Sebagian ayat Allah sebutkan, ya, sebagian ayat Allah katakan cuma wala qad, ya. Waqad litahqiq, sungguh benar-benar terjadi, ya. Wa alaihi fal jumlatu muakkad bil qasam muqaddar wala muqad. Qalu ba'atna ay akhrajna. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'atsna, kami utus, ya. Ba'atsna, kami utus, maksudnya kami keluarkan, ya. Wa arsalna, dan kami kirim, ya, fi kulli ummah, pada setiap umat. Berarti ini adalah bentuk sumpah dari Allah bahwa sungguh setiap umat ini Allah telah utus apa? Rasulnya. Sebagai apa? Hujjah. Sebagai apa? Hujjah bagi manusia agar tidak bisa mengelak dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Wa tutlaqul ummah fil Qur'ani ala arba'ati aman. Jadi kata-kata umat dalam Al-Qur'an, ya, fi kulli ummatin, kan ummah, ya. Kalau ummah bahasa kita apa? Umat, ya. Umat Islam, ya. Umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, ya, umat Nabi Lut, dan seterusnya. Jadi kata umat dalam Al-Qur'an itu bisa berarti 4 makna, ya. Umat dalam Al-Qur'an bisa memiliki 4 makna. Yang pertama adalah ta'ifah, sebagaimana ayat ini, kelompok, sekelompok manusia, umat, ya. Jadi sekelompok manusia itu disebut dengan umat, ya. Sekian generasi, ya, itu adalah umat. Ini maksud yang atau arti yang pertama. Yang kedua, al-imam, imam, umat. Yang dimaksud umat dalam Al-Qur'an adalah imam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mensifati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, ya. Umat di sini adalah imam, ya. Imam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam, imam bagi siapa? Imam bagi kaumnya. Contoh, ya. Atau apa namanya? Teladan, ya. Imam, teladan, ya. Jadi umat di sini adalah dalam ayat ini teladan. Kemudian yang ketiga, al-millah, agama, ya. Agama atau keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, penjara, ya. Ditukan kepada hakim bahwa dia ingin perlakukan tidak benar, ya.
burung ya. Yang satu maka dilupakan orang ini untuk memberitahu bahwa Yusufnya tidak bersalah, Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu ya, tawakalnya kepada orang ini, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakim, kepada Malik sebenarnya yang untuk mengabarkan bahwa Yusuf tidak bersalah. Maka saya kok malah ini saya tetap di sini beberapa tahun, kemudian ketika datang ya kabar bahwa sang raja mendapatkan mimpi bahwa akan ada 7 hewan yang memakan, 7 sapi memakan bulir-bulir padi atau gandum saat itu ya. Ini makan ya. Ini makan yang kering, yang kurus makan ini. Yang kemudian ini jadi yang kurus atau gimana? Ini gimana tafsirnya? Enggak ada yang tahu. Baru kemudian saat itu dia ingat, waddakara ba'da ummatin. Ya, setelah beberapa waktu dia baru ingat ya, fa'arsilun. Kirim saya ke Yusuf ya. Dia yang pandai menafsirkan mimpi ya. Jadi ini kata ummat bisa berarti zaman atau waktu ya. Beberapa waktu kemudian dia baru ingat. Fakullu ummatin bu'itha fiha rasulun min ahdi Nuhin ila ahdi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat itu dikirim rasul. Permulaannya dari Nabi siapa? Nabi Nuh. Jadi bukan Nabi Adam alaihissalam ya. Karena dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh ya, itu tidak ada kesyirikan ya, tidak ada kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ada dosa besar ya, yaitu membunuh ya, salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya sendiri. Itu dosa besar yang kata Rasul itu menjadi jariyah, dosa jariyah untuk dia ya. Dosa jariyah untuk ini Qabil ya, dikatakan Qabil ya. Jadi awal mula kesyirikan itu berasal atau bermula dari zaman Nabi Nuh, yang kemudian Nabi Nuh diutus untuk mendakwahi kaumnya. Wal hikmah min isari rasul ya. Jadi hikmahnya apa? Kenapa para rasul itu diutus kepada umat manusia? Hikmahnya apa? Yang pertama adalah iqamatul hujjah ya. Untuk menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah. Penjelasan ya, dalil ya, keterangan bahwa benar-benar Allah telah mengutus Rasul, benar-benar adalah risalah itu sampai kepada umat tersebut ya. Allah SWT berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin, Allah kirimkan para rasul sebagai mubasyir dan mundhir. Nah, ini tugasnya Rasul 2 ya. Dan kita lupakan bahwa ketika kita juga ingin berdakwah, maka perhatikan 2 ini ya. Jangan kemudian berat di satu sisi ya, kemudian membuat orang terlena, atau berat di satu sisi yang lainnya kemudian membuat orang takut ya. Mubasyir wa mundhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan ya. Perhatikan ketika kita ingin berdakwah, inilah salah satu tugasnya mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira tentang apa? Bahwa yang melaksanakan ketaatan baginya surga, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mundhirin, dan juga pemberi peringatan bahwasanya yang bermaksiat ya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, baginya apa? Neraka, dibalas atas apa yang dilakukannya di dunia. Jadi perhatikan, ini tugas para rasul, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Jadi juga kemudian kita berbicara kepada manusia hanya peringatan isinya. Orang jadi takut ya. Orang jadi lari. Sekali-kali kabar gembira ya. Kabar gembira, oh barang siapa melakukan ini ya, maka fadilahnya, keutamanya ini. Orang semangat ya.
Jadi mubasyir dan mundzir, ya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hujjah itu alasan nanti, ya. Kalau tidak ada hujjah dia akan beralasan, enggak, saya tidak ada risalah yang sampai kepada saya. Tidak ada, ya, penyeru, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran Allah kepada saya. Enggak, saya enggak pernah dengar. Padahal apa? Mereka sudah mendengar dan sampai kepada mereka, ya. Kata Allah dalam surat Al-Mulk apa? Qalu bala. Fon. Yang hafal. Qalu bala, ha? Qalu bala. Qalu qad ja'ana irung fakadzabna. Ini qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai', ya. Permasalahannya mereka mengatakan apa? Iya, sudah datang, tapi fakadzabna, itulah permasalahannya. Kami dustakan mereka, ya, kami dustakan mereka. Ketika datang risalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara rasulnya, mereka mendustakannya, ya. Dan ini yang mereka gunakan sebagai alasan, ya. Ini hikmah yang pertama, yaitu apa? Sebagai penegak hujjah. Yang kedua adalah sebagai rahmat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ketika mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali apa? Rahmat lil alamin, sebagai rahmat semesta alam, ya. Rahmat bagi segalanya. Jadi tidak benar ketika orang menyangka bahwa ajaran Islami hanya cocok untuk kaum tertentu dan tidak cocok untuk kaum yang lain, atau cocok hanya untuk daerah tertentu, tidak cocok dengan daerah yang lain, maka muncul Islam Nusantara. Apa? Islamnya kita tidak sama dengan Islam Arab. Dengan persangkaan apa? Bahwa ajaran yang di sana tidak cocok dengan ajaran yang di kita. Yang kemudian apa? Mentoleransi berbagai bentuk apa? Ya, perbuatan yang tidak layak, ya, diperuntukkan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah ratus para rasulnya dengannya. Ya. Atau dikatakan orang barat, ya, ajaran Islam tidak cocok untuk kita. Kenapa? Di sini serba bebas, ya. Bagaimana kita hidup serba, ya, terbatas. Sedangkan kita semuanya boleh, ya, semuanya boleh minum, ya. Kita dingin di sini. Kalau nggak minum khamr nanti bagaimana saya kedinginan? Enggak. Di Islam itu ajarannya cocok untuk segala zaman dan tempat, ya. Cocok untuk zaman dan tempat. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia jalan yang benar. Betapa banyak, ya, kerusakan yang diakibatkan oleh khamr misalkan, ya. Gara-gara khamr, ya, berbagai tindak kejahatan terjadi. Tidak terkecuali di sana, di negara barat yang mengandalkan minuman itu sebagai penghangat tubuh. Kenapa? Khamr itu akan menutup akalnya dan, ya, logikanya, sehingga tidak bisa menimbang baik dan benar. Jadi rahmat, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semuanya. Semuanya cocok, okay. Semuanya cocok dan apa? Pas. Ketiga adalah bayanut thariq al-musil ilallah ta'ala, sebagai penjelas atau penjelasan, ya, jalan yang benar untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapa saja yang mencari jalan kebenaran, ya, tidak menempuh jalannya para rasul, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Orang yang mencari kebenaran, saya mencari kebenaran. Tapi ketika nampak baginya jalan para rasul dan dia tidak menempuh jalan tersebut, maka sungguh dia menempuh jalan yang sesat. Bagaimana bisa dia menganggap bahwa dirinya lebih baik dari para rasul? Ya. Rasul adalah utusan Allah SWT yang dia titipkan risalah kepadanya untuk disampaikan kepada manusia. Ini loh jalan yang benar. Jadi sebagian ada di antara manusia yang kemudian mereka mendaku diri bahwa mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendakwa bahwa ajarannya ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai jalan kebenaran. Kalla, ya. Padahal Allah telah utus ya para rasulnya di antara Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Lalu datang kemudian orang ya yang tidak jelas asal usulnya mendaku bahwa dia nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mendirikan ajaran baru yang bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, mendirikan syariat baru, mempunyai kitab baru ya, dan mendakwa bahwa ini adalah jalan kebenaran. Kalla, sesungguhnya itu adalah jalan apa? Kesesatan, dan kesesatan yang nyata. Ketika seorang tidak mau ya atau mengindahkan ya jalannya para rasul. Qauluhu ani'budullah, ya, firman Allah SWT tadi ya di penggalan ayat yang kedua, wa qad ba'na fi kulli ummatin rasulan ani'budullah, agar mereka menyembah ya, sembahlah Allah saja. Kila an tafsir ya wa ya allati sabaqat bima yadullu alal qaul duna hurufi. Maksudnya apa? Ani'budullah, tadi dikatakan sungguh kami utus ya pada setiap umat seorang rasul agar sembahlah Allah. Kata sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kata sembahlah Allah ani'budullah ini bukan lafal letterlek yang diucapkan Allah kepada Rasul tersebut ya. Akan tetapi ini adalah makna ya, makna ringkasnya bahwa itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada para Rasulnya, yaitu untuk sembahlah Allah saja. Letternya setiap nabi mungkin ada bahasa yang berbeda ya. Sedangkan di sini dikatakan fi kulli ummatin rasulan ani'budullah. Jadi maknanya adalah budullah ya, tapi bukan itu secara huruf yang disampaikan pada setiap rasul, karena setiap rasul memiliki bahasa yang berbeda ya. Makna Allah katakan budullah ya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Qaqaulihi ta'ala fa auhayna ilaihi anisna'il fulk, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah apa kepada Nabi Nuh? Isna'il fulka, buatlah bahtera ya. Bangunlah bahtera, bikinkan bahtera, kapal ya. Akan tapi secara letterlek bukan ini yang diucapkan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Barangkali bahasanya berbeda, tapi maksudnya ini ya. Maksudnya ini. Wal wahyu fihi ma'nal qaul duna hurufih. Nah, ini kata Syekh, dan wahyu di sini ya, penggalan ayat ini adalah ma'nal qaul, makna dari ucapan yang disampaikan Allah kepada nabinya, duna hurufih, dan bukan makna letterleknya ya. Wal ba'tsu mutadamminun ma'nal wahyi li'anna kulla rasulin muha ilaih, dan utusan di sini adalah juga mengandung makna wahyu ya. Kami wahyukan kepada para rasul ya. Kami wahyukan kepada para rasul. Wa qila innaha masdariyah ala taqdiril ba' ay bi ani'budullah. Dari ani'budullah tadi disebutkan, disinggung ya, rendahkanlah diri kalian untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya. Dan ibadah sudah pernah disinggung pada
pertemuan sebelumnya. Wajtanibut tagut. Nah, ini penggalan yang kedua. Dan jauhilah tagut, ya. Dan jauhilah tagut. Ai ibta'idu anhu bi an takunu fi janibin wa huwa fi janib. Jauhilah tagut di sini maknanya apa? Kita jadikan antara kita dan tagut ada jurang pemisah, ya. Ada batasan, ada tembok, ada jurang pemisah. Kamu di sini, ya. Saya di sini. Kita berbeda, ya. Saya menjauh darimu, saya mengingkarimu sebagaimana kamu mengingkari saya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan ijtanibu, jauhilah tagut, ya. Jadikan tagut itu di sana, ya, dan kita di sini. Di antara kita jurang pemisah. Ya. Dan tagut di sini mustaqun minat tughyan wa tughyan mujawazatul had. Tughyan itu ini bahasa Arab lagi. Arti tughyan di sini adalah melampaui batas. Ya. Jadi tagut artinya berasal dari kata yang melampaui batas. Segala yang melampaui batas maka disebut apa? Tagut. Contohnya siapa? Fir'aun melampaui batas dirinya sendiri sebagai makhluk dan mendaku sebagai apa? Rabb, Tuhan, ya. Maghrib jam berapa? Jam berapa? 10 menit. Baik. Jadi kita tuntaskan makna tagut. Jadi tagut artinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, apa saja, ya, mata jawaza bil abdu haddahu min matbu'in. Jadi seseorang atau apa saja, ya, yang melampaui batas, melebihi kapasitasnya, baik itu matbu' yang diikuti atau yang diibadahi atau yang ditaati. 3, ya. Jadi apa saja yang melampaui batas, melebihi kapasitasnya, baik itu yang diikuti, diibadahi maupun apa? Ditaati. Jadi 3, ya. Diikuti, diibadahi, ditaati. Seperti al-umara al-kharijin an ta'atillah.